Indonesia adalah negara dengan lebih dari 140 juta angkatan kerja. Tiap tahun, ratusan ribu orang masuk ke pasar kerja, baik yang fresh graduate, migran dari desa ke kota, maupun pekerja yang ingin naik kelas. Namun, tidak semua mendapatkan kesempatan yang sama. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan mengusung tema Work in Motion, Data Speaks. Ketika angka-angka bicara, realita tenaga kerja di Indonesia tak lagi bisa disembunyikan. Di balik statistik penyerapan tenaga kerja yang tinggi, tersembunyi cerita tentang pengangguran terdidik, ketimpangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan, hingga dominasi sektor informal. Dashboard ini hadir untuk mengungkapkan dinamika itu, bukan hanya seberapa banyak yang bekerja, tapi siapa yang benar-benar mendapatkan tempat. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai insight dan statistik deskriptif dari dashboard Work in Motion Data Speaks. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rambat Ungu Ariati dengan NIM L022410 dari kelas Sains Data A. Jadi, data source yang dipakai oleh kelompok 4 itu berasal dari Badan Pusat Statistik. Sebenarnya data yang dipakai itu terpisah-pisah untuk setiap tahunnya, namun kita menggabungkannya karena indikatornya memang sama. Jadi, kami sudah memasang hyperlink di sini untuk masuk ke sumber data yang kita gunakan. Uh, Langsung saja kita akan membahas informasi yang diperlukan terlebih dahulu. Untuk data 2022, 2023, 2024 ini ada memiliki sedikit kekurangan, yaitu untuk tahun 2024 kan kita sudah memiliki beberapa provinsi yang baru. Contohnya itu di Papua. Papua ada 6 jenis. Namun di tahun 2022 dan 2023 itu kan masih tahun-tahun sebelumnya sebelum kita memiliki pemekaran provinsi baru. Jadi di sini kita mengedrop data Papua yang 6 tadi itu menjadi 2, hanya Papua dan Papua Barat yang kita gunakan agar data kita tidak memiliki kekurangan dalam visualisasi nantinya karena banyak nol. Jadi kita tidak menginginkan itu, kita mengedrop data yang tidak kita butuhkan. Contohnya pada 6 Papua tadi menjadi 2 Papua yang saja yang kita gunakan. Yang pertama itu Papua dan Papua Barat yang memang ada pada tahun 2022, 2023 dan 2024. Langsung masuk aja ke statistik deskriptif. Jadi di sini saya mengambil contoh dari Provinsi Lampung. Seperti yang kita ketahui, data ini terbagi menjadi 3 tahun, yaitu 2022, 2023, dan 2024. Dan dikelompokkan lagi menjadi indikator pencari kerja terdaftar, lowongan kerja terdaftar, penempatan dan pemenuhan tenaga kerja. Dikelompokkan lagi menjadi laki-laki dan perempuan berdasarkan gender. Jadi insight pertama yang saya temukan pada contoh ini yaitu realita pencari kerja bertambah tetapi tidak selalu terserap. Bisa dilihat dari rasio pencari kerja terhadap lowongan di 2024 itu sangat timpang ketika pencari kerja terdaftar ini diakumulasikan mencapai angka 31.259. Sedangkan untuk lowongan kerja terdaftar sendiri itu kalau ditambahkan itu menjadi 516. Jadi kita hasil akumulasi dari lowongan kerja terdaftar ini dibagi pencari kerja terdaftar akan memperoleh rasio pencari kerja terhadap lowongan di 2024 yang saya peroleh itu 60:1. Jadi ketika dibayangkan, ketika Anda mencari kerja, pesaing Anda itu ada 59 untuk satu kursi yang ada di pekerjaan. Jadi ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat oversupply tenaga kerja. Oke, lanjut insight yang ketiga yaitu gender employment gap. Perempuan itu lebih banyak mencari tetapi belum tentu ditempatkan. Yang pertama di sini kan sekitar dari 57% dari pencari kerja terdaftar itu tuh bergender perempuan. Namun untuk penempatan pemenuhan tenaga kerja di gender perempuan itu sedikit. Jadi sekitar hanya 49% yang ditempatkan dari 57 itu tadi. Jadi ini menunjukkan potensi bahwa adanya gender bias atau mungkin perusahaan itu lebih memilih gender laki-laki untuk dipekerjakan atau profesi tertentu yang emang laki-laki yang harus kerjakan bukan perempuan, atau hambatan struktural seperti stereotip wanita yang mengurus rumah tangga dan kerja itu tidak bisa membagi waktu. Contohnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke insight yang keempat yaitu tren lowongan kerja yang menurun. Bisa dilihat di sini akumulasi lowongan kerja terdaftar dari perempuan dan laki di tahun 2024 kita hanya memperoleh sekitar 516 lowongan kerja. Sedangkan kita lihat pada tahun 2023 kita akumulasikan dia akan mendapatkan sekitar 2.850 lowongan kerja. Untuk di tahun 2022 kita akan mendapatkan akumulasi sekitar 928 lowongan kerja. Ini bisa dilihat ketika trennya dari tahun 2022 ke 2023 itu dia naik. Untuk di tahun 2023 ke 2024 trennya itu turun dan turunnya itu drastis sekitar 81,9%. Hal ini itu
Penurunan drastis ini bisa mencerminkan situasi ekonomi yang lesu dan pembekuan rekrutmen di banyak sektor di perusahaan. Oke, kita langsung ke deskriptif statistik. Yang pertama itu ada total indikator jumlah tenaga kerja per provinsi. Di sini kalau di Lampung ada sekitar 108.115 untuk total keseluruhan dari datanya dari tahun 2022 sampai 2024. Yang kedua ada rata-rata indikator jumlah tenaga kerjanya, yaitu sekitar 6.006,4. Untuk median indikator jumlah tenaga kerjanya itu 2.732,5. Untuk maksimal indikator jumlah tenaga kerja per provinsi itu 22.524. Maksudnya maksimal indikator itu data yang paling besar. Kalau minimal indikator jumlah tenaga kerja itu data yang paling kecil. Nah, di Provinsi Lampung ini tuh 185 itu angka yang paling kecil di data ini. Lalu standar deviasi indikator jumlah tenaga kerja itu 744,7 yang menunjukkan bahwa datanya itu cukup bervariasi. Oke, kita lanjut ke dashboard work in motion data speak. Di sini ada yang namanya summary matrix. Jadi definisi dari summary matrix itu apa sih sebenarnya? Summary matrix itu adalah suatu informasi yang tidak bisa divisualisasikan dalam chart dan harus muncul pada dashboard dinamis. Yang pertama di sini contohnya ada tenaga kerja yang bekerja. Maksudnya di sini tenaga kerja yang bekerja itu adalah pemenuhan atau penempatan tenaga kerja yang terdaftar. Di Kalimantan Selatan sendiri itu ada sekitar 5.262 orang. Yang kedua itu lowongan kerja yang tersedia, yaitu sekitar 3.081 di Kalimantan Selatan. Untuk total pengangguran atau pencari kerja terdaftar itu sekitar 322 itu di Kalimantan Selatan. Di sampingnya itu provinsi adalah informasi geografinya, untuk yang sampingnya itu untuk informasi tahun. Jadi mereka akan bergerak secara dinamis ketika slicernya akan diubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Medina Winawati dengan NIM L02240064 dari kelompok 4 yang bertemakan sektor tenaga kerja. Di sini saya akan menjelaskan bagian dashboard pertama. Di mana pada bagian dashboard kami memiliki beberapa macam chart antara lain map chart, pie chart, line chart, column chart, bar chart, dan beberapa slicer. Slicer yang kami gunakan adalah slicer provinsi, tahun, indikator tenaga kerja, jenis kelamin. Untuk provinsi kami mengambil 34 provinsi di Indonesia. Tahun kami mengambil 3 tahun, 2022, 2023, dan 2024. Selanjutnya adalah indikator tenaga kerja, terdapat 3, lowongan kerja terdaftar, pencari kerja terdaftar, penempatan atau pemenuhan tenaga kerja, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah total indikator tenaga kerja per provinsi yang kami visualisasikan dengan map chart. Tujuannya adalah untuk visualisasi geografis distribusi indikator tenaga kerja di tiap provinsi. Insight yang bisa diambil adalah provinsi dengan aktivitas ketenagaan kerja tertinggi berada pada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta yang punya angka pencari kerja dan pendapatan yang jauh lebih tinggi dari provinsi lain. Distribusi dominan di Pulau Jawa, menunjukkan konsentrasi ekonomi dan lapangan kerja yang tinggi di sana. Selanjutnya, provinsi dengan ketimpangan besar contoh Papua dan Papua Barat punya jumlah pencari kerja yang sangat rendah dan pendapatan hampir nggak, bisa jadi karena keterbatasan lapangan kerja formal atau laporan data. Bisa dilihat pada provinsi Pulau Jawa, contohnya Jawa Tengah. Itu tenaga kerja yang bekerja sebanyak 24.000 sekian, lawan kerja 3.000, dan total pengangguran di atas 82.000. Sedangkan untuk provinsi bagian timur, contohnya adalah Papua, itu hanya sedikit sekali tenaga kerja yang bekerja, tidak sampai 200 orang, terus lowongan kerja yang tersedia tidak sampai 100, dan total pengangguran itu sebesar 1000-an. Dan ini pada tahun terbaru yaitu 2024. Selanjutnya adalah perbandingan atau persentase jenis indikator tenaga kerja yang kami gambarkan dengan pie chart, karena untuk melihat persentasenya. Insight yang bisa diambil dari pie chart ini adalah menunjukkan komposisi antara indikator kerja seperti penempatan kerja, lowongan kerja, dan pencari kerja. Insight yang bisa diambil adalah data menunjukkan ketimpangan signifikan antara jumlah pencari kerja dan lowongan kerja yang tersedia di hampir semua provinsi di Indonesia. Rata-rata pencari kerja berada di atas 75%, sedangkan lowongan kerja hanya sekitar 5-10%. Tingkat penempatan kerja pun masih terbilang rendah, sebagian besar di bawah 15%. Beberapa provinsi seperti NTT, Kalimantan Utara, dan Papua mencatat penempatan tertinggi, sementara Maluku dan Kalimantan Tengah terendah. Hal ini menandakan perlunya peningkatan akses informasi kerja, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja agar kesenjangan ini bisa diatasi. Untuk Kalimantan Utara, ini penempatan pemenuhan kerjanya cukup banyak, yaitu di atas 20% pada tahun 2024. Untuk yang terendah penempatan kerjanya yaitu berada di Maluku,
hanya sekitar 4%, hampir 5%, sedangkan pencari kerja itu sangat-sangat tinggi, yaitu sebesar 90% pada tahun 2024. Selanjutnya adalah perbandingan indikator tenaga kerja per tahun atau tren indikator tenaga kerja per tahun yang kami gambarkan atau visualisasikan dengan line chart agar untuk melihat pertumbuhan atau penurunan indikator kerja per tahun. Untuk insight yang bisa diambil, untuk tiap provinsi itu memiliki tren yang berbeda-beda. Ada yang pada tahun 2022 itu lowongan kerjanya turun atau naik, dan untuk beberapa provinsi lainnya bisa jadi itu berbeda dengan provinsi yang ada. Selanjutnya adalah komposisi jenis kelamin dalam indikator tenaga kerja yang kami visualisasikan dengan bar chart karena agar untuk melihat perbandingannya antara laki-laki dan perempuan dan tiap sektor tenaga kerja, baik lowongan kerja, cari kerja maupun penempatan kerja. Insight yang bisa diambil ini juga sama seperti line chart, untuk tiap provinsi itu memiliki perbandingan komposisi yang berbeda-beda tergantung jumlah mereka pencari kerja, lowongan kerja, dan penempatan kerja. Selanjutnya adalah gender gap per tahun yang kami gambarkan dengan stack column chart yang agar terlihat perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Untuk insight yang bisa diambil secara keseluruhan adalah setelah puncak kesenjangan pada 2023, kesetaraan gender dalam penempatan kerja menunjukkan perbaikan pada 2024, mengindikasikan upaya atau tren positif dalam pemberdayaan tenaga kerja perempuan. Bisa dilihat tiap provinsi itu memiliki perbedaan gender gap tenaga kerja per tahunnya. Ini untuk provinsi Papua, dan untuk provinsi lainnya seperti Lampung akan terlihat juga perbandingannya jika menggunakan stack column chart. Selanjutnya adalah top 10 provinsi tertinggi berdasarkan indikator tertentu. Tujuannya kami menggunakan column chart adalah untuk highlight provinsi dengan performa terbaik dalam indikator yang dipilih. Insight yang bisa diambil secara keseluruhan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan performa tertinggi dalam penempatan tenaga kerja, lowongan kerja, dan jumlah pencari kerja. Meskipun ketiganya membuka peluang kerja besar, jumlah pencari kerja yang sangat tinggi terutama di Jawa Barat masih menunjukkan ketimpangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sementara itu, provinsi di luar Jawa seperti Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan mulai menunjukkan peran penting dalam kontribusi penempatan meskipun skala kesempatan kerja masih lebih kecil dibandingkan Jawa. Untuk lowongan kerja terdaftar pada tahun 2024 provinsi 10 provinsi. Ini untuk pencari kerja terdaftar. Penempatan pemenuhan kerja itu Jawa Barat sangat tinggi. Pencari kerja Jawa Barat juga tinggi, dan lowongan kerja Jawa Barat juga menjadi top 1. Selanjutnya adalah yang terakhir, top 10 provinsi terendah berdasarkan indikator tertentu. Kami menggunakan bar chart adalah untuk identifikasi wilayah dengan performa terendah dalam indikator tertentu. Insight yang bisa diambil secara keseluruhan adalah provinsi dengan angka terendah dalam hal pencari kerja, lowongan kerja terdaftar, dan penempatan kerja didominasi oleh wilayah Indonesia bagian timur seperti Papua, Papua Barat, Gorontalo, dan Kalimantan Utara. Jumlah pencari kerja yang relatif sedikit diiringi pula dengan rendahnya kesempatan kerja dan tingkat penempatan mencerminkan tantangan pembangunan ekonomi serta pemerataan kesempatan kerja di wilayah-wilayah ini. Meskipun begitu, ada indikasi efisiensi penempatan di beberapa provinsi seperti Kalimantan Tengah dan Sulawesi Barat, yang meskipun jumlah lowongan dan pencari kerja rendah mampu mencatat angka penempatan kerja yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lainnya dalam kelompok ini. Ini untuk pada tahun 2024 lowongan kerja terdaftar laki-laki 2023 dan 2022, dan bisa dilihat yang lainnya juga untuk perempuan dan penempatan pemenuhan kerja juga, pencari kerja dan lowongan kerja.